Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Pada suatu hari murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah roti saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, "Berjaga-jaga dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti." Ketika Yesus tahu apa yang mereka perbincangkan, Ia berkata, "Mengapa kalian memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kalian memahami dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kalian mempunyai mata, tidakkah kalian melihat? Dan kalian mempunyai telinga, tidakkah kalian mendengar? Sudah lupakah kalian waktu aku memecah-mecahkan roti, 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kalian kumpulkan?" Jawab mereka, 12 bakul. "Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang, berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kalian kumpulkan?" Jawab mereka, 7 bakul. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Masihkah kalian belum mengerti?" Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, Saudari, saudara terkasih dalam Tuhan, pertama-tama kongsi facai untuk Anda semua, karena pas persis tahun baru sekarang. Pada bacaan ini kita bisa melihat di sana Tuhan Yesus sebetulnya memperlihatkan 2 hal. Sebetulnya memperlihatkan kemarahannya pada para murid, karena para murid itu nggak tahu apa yang telah Dia kerjakan dan apa yang telah Dia sabdakan. Yang kedua, Tuhan Yesus memperlihatkan kesabarannya. Coba bayangkan kalau melihat para murid, setiap ada peristiwa, ada khotbah yang Dia berikan kepada para murid, lalu ada mujizat yang Dia perlihatkan, tapi para murid nggak tahu makna dari kedua itu. Tapi Tuhan Yesus tetap sabar. Mungkin kalau kita itu punya anak atau punya menantu atau punya orang anak buah yang seperti itu, pasti mungkin kemarahan itu akan memuncak lagi gitu ya. Tidak sabar lagi, kiarti ke apa meneh gitu ya. Tetapi Tuhan Yesus memperlihatkan 2 hal itu, kemarahan tapi juga sekaligus kesabarannya. Kemarahannya karena Tuhan Yesus tahu bahwa para murid memang hanya membawa 1 roti, dan para murid itu memang mungkin mengalami kelaparan pada waktu itu. Sehingga fokus para murid itu ya ada di dalam makan itu, dalam roti itu. Sehingga dia mentafsirkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu dengan apa yang dia rasakan. Paling tidak kita bisa belajar dari ini. Kadang-kala kita juga mentafsirkan firman Tuhan sesuai dengan kondisi kita saat ini. Oh, kalau gitu Tuhan itu menginginkan saya melakukan ini. Tapi tidak sesuai dengan apa yang sebetulnya kehendak Tuhan yang dituliskan dalam kitab suci itu. Kita seringkali menafsirkan sesuai dengan kondisi kita. Orang zaman sekarang seringkali menafsirkan firman sesuai dengan kondisinya, sehingga lupa konteksnya, konteks pada masa lalunya. Ini penafsir zaman sekarang juga seperti itu seringkali. Jadi menafsirkan firman Tuhan sesuai dengan zaman kita sekarang, bukan sesuai dengan kondisi apa sih sebetulnya Tuhan ini mau untuk mengatakan, kok seperti mengatakan seperti itu zaman Tuhan itu. Nah, ini yang pertama. Lalu yang kedua, kita juga bisa melihat kesabaran Tuhan. Tuhan sabar betul. Ibu Bapak, kesabaran Tuhan untuk kita apa kalau demikian? Kesabaran Tuhan untuk kita adalah Tuhan senantiasa menunggu dan menanti panjenengan hadir di hadapannya. Walaupun panjenengan lupa berdoa, tapi Tuhan menunggu Anda berdoa di depannya.
Tuhan juga menginginkan supaya Anda membaca kitab suci. Ya karena dalam sabda itu, dalam kitab suci itu juga ada sabdanya untuk kita. Tapi Tuhan sabar menunggu kita untuk mau bangkit membuka kitab suci. Tuhan juga sabar untuk menunggu kita melakukan pertobatan yang nyata. Maka ibu bapak, saudari-saudari kasih dalam Tuhan, bacaan di sini itu menegaskan kepada kita kesabaran Tuhan, tetapi jangan menunggu Tuhan sampai marah kepada kita. Jangan sampai Tuhan marah kepada kita karena penantian Tuhan seolah-olah sia-sia, karena kita keras kepala untuk tidak mau datang kepada Tuhan. Dan hanya mau datang kepada Tuhan kalau kita butuh saja. Sehingga doa seringkali disebut dengan doa karena kebutuhan kita. Jadi kalau kita butuh baru berdoa. Nah, di sini kan kita bisa melihat ini malah justru memicu Tuhan marah kepada kita, membiarkan kita. Maka ibu bapak, jangan biarkan Tuhan marah. Kesabaran Tuhan untuk kita memang tiada batasnya, tetapi usia kita lah yang punya batas. Maka kita jangan sampai terlambat untuk menghadap hadirat Tuhan. Maka bacaan di sini kembali menegaskan kepada kita, karena kita punya mata, kita punya telinga, maka waspadalah dan mengertilah apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau kita belum mengerti, masih ada saudara-saudari kita yang seiman, yang menjadi tempat untuk kita bisa bertanya. Dengan seperti itu, kita semakin mampu memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Selamat merenungkan.